Oke, sudah 10 menit ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silakan Mas, Ketua Kelas IPA 3 untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa silahkan. Baik, berdoa cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung ya. Jadi kita akan membahas beberapa hal. Oke, di pertemuan sebelumnya setelah kalian penilaian ke hati waktu itu saya minta untuk mempelajari video materi pengantar ya di modul 1 ya, dan videonya kita akan mempelajari lebih lanjut ya. Kita belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah ini ya, ini masih terkait dengan keanekaragaman hayati ya, pokok bahasan sebelumnya. Misalnya di bawah ini ya, kita akan membeli buah-buahan. Tentu semua sepakat ya, buah-buahan yang ditata rapi seperti ini akan memudahkan kita untuk berbelanja kan ya, dibandingkan yang sebelah kiri ini. Ada semangka, pir, apel, anggur dicampur jadi satu itu ya. Tetapi kalau yang di sebelah kanan ini ditata rapi ya di toko-toko buah itu ya, sehingga memudahkan kita. Sama dengan halnya ketika kita punya koleksi buku ya di perpustakaan ini, misalnya ribuan buku ya, dikelompokkan menjadi rak-rak tertentu sehingga mudah untuk mengambilnya. Atau mungkin di rumah kita punya baju, kita punya sepatu dan yang lainnya, kita kelompokkan ke dalam rak-rak tertentu ya, sehingga memudahkan. Begitu pula dengan klasifikasi makhluk hidup ya, tujuannya untuk memudahkan kita untuk mengenali ini ya, beraneka ragamnya atau keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini. Nah ini kompetensi dasarnya menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Itu indikatornya. Nah ini video pengantar yang kemarin saya minta untuk disimak ya. Jadi materi kita terkait dengan materi sebelumnya. Ketika kita membahas ruang lingkup biologi pada keratan kue lapis biologi itu ya, ada ragam persoalan, salah satunya adalah beraneka ragamnya makhluk hidup ya, yang sudah kita pelajari dalam KD berikutnya, yaitu tentang keanekaragaman hayati ya. Dan di dalam keanekaragaman hayati misalnya kita mengenal adanya keanekaragaman jenis gitu ya, berarti kita di sana mengenal adanya jenis-jenis atau spesies dari suatu marga atau suatu genus gitu ya. Nah ini kita akan belajar lebih lanjut sekarang dalam pokok bahasan, yaitu klasifikasi makhluk hidup ya. Kita akan membahas mengenai prinsip klasifikasi, sistem klasifikasi, dan pembuatan kunci identifikasi atau kunci determinasi dan juga kladogram. Nah ini evaluasi dari modul kegiatan belajar 1 ya. Nah kalau kalian merasa sudah di ini ya semua itu ya, bisa lanjut ke KB2, tapi kalau belum ulangi lagi, jangan putus asa itu ya. Nah sekarang kan saya review ya untuk materi yang submateri yang pertama ini. Nah kita belajar biosistematika, istilah yang baru ya, atau ini klasifikasi modern ya. Kita akan bahas mengenai prinsip dasar klasifikasi, macam-macam klasifikasi, dan sejarah perkembangan sistem klasifikasi. Nah ini pengertiannya dari biosistematika, atau juga ada yang menyebutnya biosistematik itu aja ya. Ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari keanekaragaman dan hubungan kekerabatan makhluk hidup atau organisme. Jadi sistematika ini lebih luas ya daripada klasifikasi dan taksonomi ya. Kalau dulu waktu kita membahas mengenai cabang ilmu biologi ada ilmu namanya taksonomi ya, ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah sekarang berkembang lagi yang namanya biosistematik ya, atau biosistematika. Fungsi penting dari sistematika meliputi pengenalan taksa atau diferensiasi, diagnosis universal taksa atau identifikasi, memberikan atau menetapkan nama taksa yang diterima secara universal, nomenklatur atau tata nama, analisis hubungan, relationship antar taksa atau perbandingan ya, dan mengelompokkan taksa berdasarkan hubungannya hubungan tersebut ya, atau klasifikasi.
Nah ini secara umum ada 3 ini ya dari ruang lingkup sistematika atau biosistematik ya, yaitu klasifikasi, identifikasi, dan tata nama. Prinsip dari klasifikasi ya atau bagian dari biosistematik tadi yaitu adalah mengelompokkan ini ya, mencari persamaan di antara perbedaan sifat dan ciri. Nah, kalau ada kata sifat dan ciri, bedanya apa tuh Pak sifat dan ciri ya atau karakter gitu ya? Sifat itu merupakan karakter umum, sedangkan ciri itu karakter khusus. Misalnya ini ya, sifat bentuk daun itu sifat ya. Tetapi kalau ciri, misalnya ciri daun dari bunga mawar adalah bentuk daunnya bulat telur ya. Jadi kalau sifat itu bentuk daun, ciri itu bentuk daun bunga mawar bulat telur gitu ya. Seperti itu contohnya. Nah ini ya, mencari persamaan di antara perbedaan sifat dan ciri, sehingga di dalam sistem klasifikasi ini semakin ke atas tingkatannya ini lebih spesifik ya, perbedaannya semakin persamaannya semakin sedikit ya. Tetapi kalau semakin ke bawah ke level spesies di sini lebih khusus, sehingga persamaan sifat dan cirinya semakin banyak. Misalnya ini ya ada kingdom planta ini ya, ini kan banyak ya semua jenis tumbuhan. Kemudian ada filum Trachyophyta, tumbuhan berpembuluh ya, lebih sedikit lagi kan jumlahnya. Kemudian kelas Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, ini lebih sedikit lagi jumlahnya. Kemudian ordo Rosales, bangsa bunga mawar dan sejenisnya nih ya, lebih sedikit lagi kan. Kemudian famili Rosaceae, suku bunga mawar. Kemudian genus Rosa, ada ini ya, jadi jumlah spesiesnya kan semakin sedikit ya. Rosa itu ada 500 spesies kurang lebih ya. Kemudian contohnya spesies lah Rosa gallica ini ya, contohnya ini. Jadi ini prinsip dari klasifikasi. Kemudian tujuan klasifikasi tadi ya, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya, dan menyederhanakan objek ya, sehingga adanya cabang-cabang biologi itu ya, itu kan memudahkan ahli atau para biolog ya untuk belajar lebih fokus ya. Misalnya ada ahli khusus anggrek ya, orkidologi itu ya, ada ahli khusus lumut, biologi dan sebagainya. Nah ini dasar klasifikasi yang meliputi klasifikasi, identifikasi, determinasi, penggolongan dan pengelompokan, kekerabatan, dan nomenklatur atau tata nama. Nah ini metode klasifikasi ya, ada 2 secara umum, ada metode empiris dan metode rasional. Klasifikasi empiris adalah klasifikasi yang mengelompokkan makhluk hidup atau organisme ya, tetapi bukan berdasarkan sifat dan cirinya. Misalnya apa? Hanya dikelompokkan berdasarkan urutan abjad ya, seperti di kamus ya, supaya mudah mencari, misalnya diurutkan sesuai nama depannya. Itu contoh klasifikasi empiris. Kemudian yang kedua, klasifikasi rasional. Ini merupakan metode klasifikasi berdasarkan sifat dan ciri dari organisme yang diklasifikasikan. Bisa dikelompokkan menjadi 4, yaitu klasifikasi praktis, klasifikasi buatan, klasifikasi alami, dan klasifikasi filogeni. Contoh klasifikasi praktis adalah pengelompokan berdasarkan manfaatnya bagi manusia. Misalnya kelompok tumbuhan obat, kelompok tumbuhan sayur-sayuran gitu ya, kelompok hewan petelur dan sebagainya. Sedangkan klasifikasi buatan merupakan klasifikasi yang berdasarkan pada 1 atau 2 sifat morfologi yang mudah dilihat. Misalnya apa? Pengelompokan tumbuhan berdasarkan habitusnya, ada kelompok herba, semak, rumput, dan pohon. Atau hewan berdasarkan habitatnya, ada kelompok hewan air dan hewan darat. Kemudian klasifikasi alami, ini pengelompokan organisme berdasarkan ciri-ciri morfologi alami. Misalnya pengelompokan hewan menjadi hewan berkaki 4 dan hewan berkaki 2, atau pengelompokan hewan menjadi kelompok hewan bersisik, kelompok hewan berbulu, dan kelompok hewan berambut. Kemudian yang keempat, klasifikasi filogeni. Ini pengelompokan makhluk hidup atau organisme berdasarkan keeratan hubungan kekerabatan antara takson. Takson itu tingkatan dalam klasifikasi ya, nanti kita lihat lebih lanjut. Nah ini perkembangan sistem klasifikasi. Jadi sebelumnya sebelum sistem klasifikasi yang sekarang ya, itu sudah ada sistem klasifikasi sebelumnya. Bahkan sejak zaman Aristoteles ya, zaman Yunani, sudah ada pengelompokan makhluk hidup ya. Tetapi di sini kita akan bahas mulai dari awal dari ini ya, periodenya Linnaeus ya, Carolus Linnaeus. Ini yang dikenal sebagai
Bapak taksonomi ini ya. Pada tahun 1735, Linnaeus membagi organisme yaitu manusia menjadi dua saja, animalia dan vegetabelia, atau tumbuhan dan hewan ya. Waktu itu belum dikenal. Ini ada kingdom yang ketiga yaitu Protista ya, yang kemudian diusulkan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866 dalam sistem klasifikasi 3 kingdom. Jadi ada animal, ada plantae, kemudian ada Protista. Kemudian Caton 1925 ini mengklasifikasikan organisme menjadi dua, yaitu prokariota dan eukariota. Ini bacanya eu ya, tulisannya eu tapi dibaca eukariota. Kemudian Copeland 1938 mengusulkan sistem klasifikasi 4 kingdom: Monera, Protoctista, Plantae, dan Animalia. Kemudian Whittaker 1969 mengusulkan sistem klasifikasi 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian Karl Huss ya dan kawan-kawan 1977 ini mengusulkan sistem klasifikasi 6 kingdom, yaitu Monera dibagi menjadi 2 kingdom, Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian tahun 1990 Huss dan teman-teman mengusulkan sistem klasifikasi 3 domain. Jadi domain itu di atas kingdom ya. Ada domain bakteria, domain archaea, dan domain eukarya. Kemudian 2004 ada sistem klasifikasi 6 kingdom ya dari Cavalier dan Smith ini ya. Ada kingdom bakteria, kingdom protozoa, kingdom chromista, kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Dan sampai sekarang masih berkembang ini ya usulan-usulan tentang sistem klasifikasi yang baru. Jadi nanti jangan bingung ya ketika membaca buku, yang penting itu ada referensinya. Itu ya, karena bisa jadi ada buku sama-sama buku biologi ya, tetapi sistem klasifikasi yang digunakan untuk dijelaskan agak berbeda. Tetapi dalam batasan kompetensi dasar tadi ya, kita akan mengacu lebih banyak pada ini ya, sistem klasifikasi 5 kingdom ya. Di SMP saya kira kalian sudah pernah mempelajari sekilas ya waktu kelas 7 ini ya. Nah, kemudian dalam klasifikasi dikenal adalah istilah hierarki taksonomi atau tingkatan ya. Tadi ada kategori dan takson. Nah, kategori ini misalnya nih ada filum kalau pada hewan ya, kingdom, di bawahnya ada filum, kelas, ordo, family, genus, spesies ini ya. Jadi ini dikelompok-kelompokkan. Contohnya ini kan kingdom Animalia, ada filum namanya filum Chordata, dan 9 filum lainnya yang sifatnya invertebrata itu ya. Kemudian dari filum Chordata ada salah satu kelas namanya kelas Mamalia. Kemudian dari Mamalia ada salah satu ordo namanya ordo Carnivora. Di dalam ordo Carnivora ada salah satu family namanya family Felidae, suku kucing-kucingan ini ya, anggota kucing-kucingan. Kemudian ada satu genus atau marga namanya marga Panthera, dan salah satu spesies lah Panthera pardus, atau ini ya macan ini ya, jaguar itu kan. Nah ini ya, jadi kategori itu tingkatan-tingkatannya. Nah, kategori yang diberi nama disebut sebagai takson. Di sini kategori filum, contoh taksonnya Chordata. Kategori kelas, contoh taksonnya kelas Mamalia, dan seterusnya. Nah, kemudian dalam penamaan atau klasifikasi ya dikenal penamaan dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenclature ini ya. Ini diusulkan oleh Carolus Linnaeus ya, bahkan Carolus Linnaeus sendiri melatinkan namanya itu ya. Jadi prinsip sistem tata nama ganda atau binomial nomenclature yang pertama adalah berbahasa Latin ya, menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Contoh ya, nama asli Carolus Linnaeus itu kan Carline, dia orang Swedia ya. Nah, kemudian dilatinkan menjadi Carolus Linnaeus. Kemudian terdiri atas nama umum atau genus dan nama spesifik atau epiteton spesifikum. Jika nama terdiri dari 3 kata, maka kata kedua dan ketiga harus digabung ya dengan tanda hubung. Contohnya apa? Misalnya kembang sepatu. Nama ilmiahnya Hibiscus rosa sinensis. Maka kata rosa dan sinensis dihubungkan tanda hubung gitu ya, supaya menjadi 2 kata. Nama genus dan spesies diberi garis bawah atau ditulis dengan huruf miring atau italik ya. Prinsipnya ditulis dengan tulisan yang berbeda dengan tulisan di sekitarnya. Jadi kalau tulisan teksnya pakai italik semua, nama ilmiahnya ditegakkan gitu ya. Tetapi memang yang lazim digunakan sekarang dengan menggunakan italik atau dicetak miring gitu ya. Kemudian huruf awal dari nama pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata yang lain ditulis dengan huruf kecil. Oke.